Halo, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat hari ini tanggal 11 Desember, kita lihat bulan ada di 22 derajat 30 menit. Sementara Lilith ada di 26 derajat 49 menit dan dia oposisi dengan Pluto di 27 derajat 2 menit. Jadi lebih dari jam 12 tapi tidak terlalu jauh. Bulan akan conjunction dengan Lilith, dan kalau kita lihat detail tidak hanya Lilith tetapi juga dengan Pallas Athena. Dan di sini juga kita lihat ada Aries di 24 derajat retro Aries ya. Itu membuat T-square dan Aries menjadi focal pointnya. Jadi kemarin juga saya udah sampaikan bahwa hari ini ada kemungkinan dramanya kita teruskan setelah istirahat kemarin. For whatever reason, ya kalau saya bilang gini, ini adalah warning, tapi saya tidak ingin menakut-nakuti. Ya jauh dari keinginan saya untuk menakut-nakuti. Justru kalau menurut saya ini adalah kesempatan kita untuk mengumpulkan keberanian kita. Just remember, ya, yang membuat kita berhasil dalam semua aspek kehidupan adalah satu, kejujuran, kedua adalah keberanian. Keberanian yang paling penting adalah kita menghadapi rasa takut yang kita ciptakan sendiri, ya. Dan karena teman-teman sudah terbiasa mendengarkan bacaan ini atau apapun yang bisa menjadi antisipasi hal yang termasuk yang negatif, maka kita juga harus belajar mengantisipasi hal positif yang kita peroleh dari badai yang akan kita hadapi. Itu termasuk salah satu dari perkembangan jiwa yang sangat positif untuk kita, membuat kita semakin berani, kaki kita semakin menjejak ke tanah, nggak tergoyahkan, semakin kita tidak terlalu sensitif terhadap hal-hal yang biasanya membuat orang itu bikin drama. Jadi kita udah expecting drama, tetapi kita udah tidak sensitif terhadap drama, disensitisasi istilahnya ya. Jadi kita kalau ngelihat drama itu kita tidak lagi menempatkan sebagai bagian dari pemain kisah drama itu, tetapi kita sebagai penonton yang mampu memberi jarak dengan drama yang sedang kita alami. Kita lihat, kita nggak berada di dalam, kita tidak termasuk di panggung, walaupun kita sebenarnya ada di panggung, tapi kita mampu menarik diri untuk melihat dari jauh sebenarnya cerita besarnya apa itu, ya. Dan kalau kita lihat di sini kan bulan juga membuat trine, karena trine itu kan yang membantu. Apa sih yang membantu bulan pada saat ini? Ada Juno, ada Neptunus, dan ada Jupiter. Jadi kalau kita bisa dilihat di sini artinya adalah kita tuh sebenarnya dalam posisi yang cukup kuat dalam hal kesepakatan bahwa kita itu punya hak untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan kita, karena kita udah masing-masing udah saling sepakat, dan kesepakatan itu kan harusnya saling menguntungkan, dan itu yang harus kita kedepankan. Neptunus, bulan yang trine dengan Neptunus adalah ketika kita mampu melihat bahwa ini bisa dipahami tidak hanya dari satu sisi. Kalau ada satu orang yang berargumen ngotot di satu sisi, kita bisa membawa diri kita dan menggunakan semua daya pikiran kita, ya, karena kita bulan juga conjunction dengan Pallas Athena untuk melawan kembali argumen yang screwed gitu ya, yang salah, yang ngaco gitu. Enggak, kita bisa kalau kita mau, dan kita juga punya kemampuan kreativitas yang tinggi, imajinasi kita bisa berkembang. Kenapa? Karena bulan conjunction dengan Lilith, kita bisa out of the box. Begitu juga trine dengan Neptunus, jelas kita bisa memperluas wacana kita. Dan kemudian lebih sorenya bulan akan trine dengan Jupiter. Pada akhirnya kita punya sisi kepemimpinan kita. Jadi keberanian kita ditambah dengan kepemimpinan kita. Ketika kita bicara dengan percaya diri, maka kemungkinan kita untuk
dijatuhkan tidak semudah itu. Ya, jangan main-main dengan saya. Saya juga orang yang punya kekuatan. Kalau saya digertak di awal, saya mungkin memang jiper juga, tetapi jangan salah, saya bukan orang kemarin yang jiper lalu jatuh. Enggak, jiper lalu jatuh lalu bangkit dan mencari apa yang menjadi kekuatan kita. The Clock of Christ ini kayak jubah wisuda biasanya, karena saya ingat kartu ini. Clock itu kan jubah ya, jubah of Christ. Christ itu Nabi Isa buat yang agama Islam. The school of humanity. When you become intimate with God, you reside in the King's throne and teach the angels the nature of the divine. Jadi ini kan betapa percaya dirinya, energi spiritual kita. Kita belajar dari kemanusiaan, dari dinamika antar manusia yang begitu kaya, dan kita selalu koneksi. Remember, dari kemarin itu pesannya satu, koneksi. Jangan pernah lepas, tetap koneksi. Di hati kita tuh gak pernah lepas, kita tuh selalu bersama, kita gak pernah sendiri. Kita itu hanya bagian dari tangannya semesta yang begitu besar. Ya, ada di situ. Ketika koneksi kita selalu ada, maka kita selalu mampu untuk menarik energi. Ya, you reside in the King's throne. Throne itu kan mahkota. Betapa besarnya kekuatan yang kita bisa tarik dari situ. Dan ketika kita masuk ke energi di mana kita udah tidak lagi ada di satu sisi jadi pemain tadi ya, tetapi kita mampu memberi jarak dengan apa yang kita lihat, maka kita bisa mengambil posisi. Karena yang koneksi kita kan dengan the throne tadi ya, maka kita bisa mengajarkan the angels and the nature of the divine. Jadi kita di dalam posisi yang kita sebenarnya, kalau ini diartikan kan bisa liar gitu, enggak. Jadi ini lebih ke bagaimana kita menciptakan kemanusiaan, keindahan, dan arah yang manusiawi untuk melindungi manusia. Intinya seperti itu. It's so deep. Kita ambil 3 kartu dari Lenormand. Iya, kita masih dalam proses belajar gambarnya ya, kiri buku, kemudian gambar bintang dan gambar pecut. Jadi kalau menurut saya ini sebenarnya adalah ketika kita fokus ke arah depan, which is kita masih banyak belajar, tapi kita juga sudah belajar banyak gitu ya. Artinya continuing gitu, terus berlangsung. Dan di dalam proses belajar itu selalu ada kondisi yang tidak menyenangkan. Karena kita kalau easy, maksudnya kita ngadepin semua pelajaran di depan dan kita melakukannya semua dengan mudah, artinya kan kita tidak sedang belajar, karena itu kan sebenarnya kemampuan yang sudah ada di dalam kita. Buktinya kalau setiap ujian kita lulus, berarti kan kita nggak perlu belajar lagi. Nah, kalau kita struggling, artinya kita sedang naik tingkat, artinya kita sedang mengadopsi keterampilan baru, dan oleh sebab itu sukar untuk dicerna. Dan ini adalah cerita yang ada sekarang. Kalau sekarang kita menghadapi situasi sukar, dan saya juga cerita ini drama tadi kan, another drama yang harus kita hadapi hari ini. Kalau sukar dicerna, ya karena kita mau belajar hal baru gitu. Nggak suka, memang siapa yang suka, siapa maunya sih senang-senang setiap hari, tapi buktinya kalau memang ada drama, memang kita bisa apa? Kan kita juga nggak bisa menghindar. Jadi kita hadapi dengan berani apapun yang terjadi. Nah, di sini satu kartu yang jumping adalah the Ghost Dance. The Ghost Dance united the spirit of the living of those ancestors to bring peace to the world. When the ancestors are honored, they bring harmony to us. When we hold them responsible for all that is wrong with us today, they haunt us. Honor the spirit of the ancestor and receive the lessons and gifts. This includes honoring your own past life. Jadi ini kan kita dalam situasi yang berantakan, dan apa yang kita bisa
lakukan ketika kita menghadapi situasi yang warisannya berantakan gitu. Warisannya bukan hal yang kekayaan yang langsung kita cicipi, tapi justru sebaliknya. Warisannya adalah keberantakan yang kita harus beresin. Bukan kita yang punya pesta, tanda petik, tapi kita yang harus beres-beres. Udah gitu yang punya pesta udah nggak tahu kemana, tapi dia mewariskan kepada kita. Nah, instead of gitu ya, blaming them, ya kita honor itu menghormati, honor the spirit of the ancestor and receive their lessons and gifts. Jadi kita kalau tiba-tiba kita ketibanan kerjaan gitu ya, hari ini ketibanan kerjaan yang ini kan harusnya bukan tugas gue, kenapa jadi gue yang harus ngerjain, udah gitu udah mepet-mepet gini, nyebelin banget gak sih gitu kan. Rasanya kan kita pengen ngomong gitu kan, pengen cursing gitu ya, tapi enggak, kita tetap honor. Oke, apa yang bisa saya kerjakan sekarang? Satu, honor. Ya, kita nggak ngomong jelek. Yang kedua, kita terima ini sebagai pelajaran dan hadiah. Oke, ini memang berantakan. Hadiahnya buat saya apa? Belajar. Belajar itu kita sedang menerima abundance dalam bentuk spiritualitas. Dan apa yang kita bawa nanti kalau kita sudah tidak di dalam badan manusia, kan spiritualitas, kita sedang dikasih kekayaan untuk next life. So, ya, kita anggap ini sebagai hadiah. Jangan ngomel. Trust me, jangan ngomel. Ngomel tuh gampang. Yang susah adalah berterima kasih atas semua yang diberikan kepada kita, termasuk kesukaran tersebut. Kesukaran itu adalah harta untuk kita bawa nanti, ya. Kita lihatnya seperti itu. Nah, 3 kartu dari Angel and Ancestor ini, pertama adalah Mountains, exactly. Kayaknya memang ya, kayak konsisten banget ya. Aduh gitu ya, tapi mudah-mudahan kita kuat. Ya, previous eventsnya adalah Mountain, stand your ground. Ini emang susah, ini memang badai, tapi justru membuat kita belajar untuk menepakkan kaki. Membuat kuda-kuda supaya tidak gampang jatuh. Hold firm to what you believe in or are focusing on because it is absolutely right. Know that heaven and earth are supporting you. Exactly ya. Ya. Jadi kuat. Winter ini yang current situationnya, take care of your needs. Do everything you need to be at your best. Ya, do everything you need to be at your best. Then move beyond your fears and limitation. Jadi kalau ada yang sukar, pertama kita pasti jiper. Tetapi tadi dibilang, lakukan semua yang terbaik, ya. Dan kita lewati proses kita ngeri-ngeri sedap tadi, terus jalan, hadapi dengan penuh keberanian. She wolf, jadi ini kan wolf yang pertama, kita melihat she wolf kayak something is born gitu ya. Ada yang muncul dari sini, unleash the wild within. Let your wild side up and out. Unleash your talents. Jadi yang di-unleash itu adalah talents, ya. Bakat and your desires, ya. Jadi berani. Jadi emang ini kayaknya intuisi kita diasah, keberanian kita dimajukan. Dan jangan lupa untuk selalu koneksi dan selalu jujur. Ada lagi nggak? Ada, ya. Oracle of the Fairies juga diambil sini. Pertama adalah motivasi, ini dari sisi yang satu ya. Kalau yang tadi kayaknya sukar dan kita harus luar biasa, enggak, ini dari sisi yang satunya. Ini anak kecil, gambarnya anak kecil yang bawa mawar, mukanya ceria, motivasi. When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. Spring into action. Springnya itu ada, kalau bahasa Inggris spring dalam arti musim semi, atau spring itu segera berlari dalam action. If there's something you've been merely thinking about doing, they say get busy and do it.
Get busy and do it. Jadi kayaknya sekarang ini kan kartu previous event. Kita udah mulai busy-busy dari kemarin. Sekarang kita terus melihat ke depan. Hope is always there, even if we can't see it. Optimistic expectation can help change a negative situation into a positive one. Jadi di sini yang penting adalah optimis, ekspektasi terbaik ke depan, upaya yang nggak pernah berhenti. Precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. Jadi kalau di sini precious time ini kayaknya karena ini kartu near future, kita akan masuk ke situasi yang dimana kita bisa menikmati apa yang sudah kita upayakan. Mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa, mengupayakan, dan koneksi nggak pernah berhenti. Kalau dari kartu tarot klasiknya, King of Pentacles terbalik. Oke, kita lihat aja yang di belakangnya. Materialistic, workaholic. Kayaknya memang harus kerja hari ini ya. Atau kalau kita nggak mau kerja, kayak kita lari dari tugas. Anyway, itu situasinya. Challenge-nya adalah logical. Kita memang nggak logis. Kita situasinya lagi nggak logis. Entah kita terlalu emosi, entah kita lagi tersinggung, entah kita lagi apapun gitu ya. Tapi kita perlu untuk menjaga agar tujuan kita tuh kita nggak hilang tujuan gitu. Advice-nya Advice-nya Queen of Cups ini adalah ratu nyeme-nyeme sebenarnya ya. Kalau kita lihat tuh dia sangat value sesuatu besar banget gitu. Ini kita lihat gambar cups-nya itu yang udah more than just cup gitu, dengan kayak kita tuh menghargai sesuatu itu bisa berlebihan, tapi ini sebagai advice. Jadi kayaknya memang apapun yang kita perjuangkan, kita harus memberi makna lebih terhadap itu. Kenapa? Karena dengan kita memberi makna lebih, kita menjadi lebih termotivasi. Apa yang kita lindungi adalah sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita melindungi sesuatu yang biasa-biasa aja kan kayaknya kita nggak termotivasi. Nah, ini karena kita cinta banget gitu ya, cinta banget dengan sesuatu ini, apapun itu ya. Karena ini Queen of Cups itu pasti dasarnya adalah cinta, ya, dan kita cinta banget gitu, sehingga kita akan mengupayakan. Outcome-nya lacking skill of resource thinking too small. Iya, jadi memang kayaknya tuh kita diminta untuk fokus ke satu hal gitu ya. Kita nggak peduli yang lain, yang penting fokus pada apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kayaknya kita memang lagi emosi banget. Ini kayaknya emosinya memang luar biasa ya. Ketika kita sedang sangat tersinggung barangkali ya, ada satu titik di antara udah satu yang sangat spesifik, masih ada satu titik lagi yang lebih inti lagi, itu yang kita fokuskan. Apa yang kita fokuskan? Mungkin entah ya, cinta terbesar untuk diri kita sendiri gitu. We love us too much pada hari ini. Dan kayaknya mungkin memang itu yang harus kita lakukan. I don't know, kayaknya energi itu muncul banget gitu ya. Kita lihat satu pesan yang terakhir menutup bacaan hari ini. Today, tell yourself, in every present moment, I choose to find pleasure and passion. Jadi ini balik lagi sebenarnya ya, memang entah kenapa secara konsisten gitu dari depan sampai belakang ceritanya hari ini adalah tentang perjuangan. Di tengah rasa atau emosi yang begitu bergejolak gitu ya, kita mudah sekali hilang arah. Tapi jangan hilang arah, coba kembali cari logika. Kalau kemarin kita nggak ngomong logika, sekarang pakai logika. Walaupun situasinya sangat emosional, logika, cari satu titik paling penting dan rasakan
betapa kita tergerak untuk mencapai satu hal yang sangat penting. Dan yang sangat penting itu menurut saya adalah bagaimana membuat kita merasa bangga menjadi diri kita sendiri. Kita berani, kita tidak lari dari kenyataan, kita ingin agar satu hari nanti kita juga bangga gitu ya, be proud of ourselves karena keberanian kita. Karena despite anything yang membuat kita discourage, kita tetap berjalan maju. Kita tetap menunjukkan bahwa kita kuat. Kita menunjukkan bahwa kalau ada orang mencoba untuk membuat kita terjatuh dan dengan sengaja memastikan kita jatuh, maka kita bisa menunjukkan I'm not that weak, I'm stronger. Saya pembelajar, saya orang yang berani. Kenapa saya berani? Karena saya menarik energi terbesar bukan dari orang yang ingin menjatuhkan. Saya nggak butuh approval dari kamu, enggak. Approvalnya yang aku ingin adalah dari diri saya, menunjukkan siapa saya, dan energinya diambil dari koneksi tersebut. Ya, belajar tentang kemanusiaan. Manusia yang kita hadapi juga manusia. Manusia punya kelemahan, dia mungkin punya banyak cara untuk menjatuhkan kita. And wait, saya tidak semudah itu untuk jatuh. Kenapa? Karena saya punya sumber energi, saya punya koneksi yang begitu kuat dengan pencipta saya. Oke, mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman yang benar-benar menghadapi kesukaran hari ini. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.